Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kelas 11 IPS 2 ya. Iya Bu. Untuk teman-temannya bisa masuk. Bentar. Yang lain juga Mbak. Ini baru 3 orang. Yuk yang lain disuruh masuk. Udah jam 8.45. Kamera bisa dinyalakan ya, biar bisa. Yuk Ibu tunggu sampai jam 8.55 ya. Saya kemarin udah ngabarin lewat Mas Fajar ya, udah masuk. Kok nggak lewat aku, Bu? Ditunggu sampai jam 10. 8.55. Ini mau Buka pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Bisa dipimpin untuk salah satu anak. Untuk Mas Rizkon bisa memimpin doa yang paling aktif. Iya, Bu. Buat rumah tangga kita nanti, aku siap diterima, Bu. Serius dulu Mas, berdoa dulu biar pembelajarannya lancar. Bismillah. Ya dipimpin aja dulu. Ila suratan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jamu, Bu. udah. Kalau Ibu mulai pembelajaran hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Perkenalkan nama saya Ibu Hida. Nama panjangnya Nur Hidayah, bisa panggil Hida. Iya. Ibu Hida ya. Hari ini mata pelajaran ekonomi ya, kelas 11 IPS 2. Kabarnya bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, semangat ya. Iya, Bu. Makasih. Ya, yuk langsung aja. Ibu absen dulu. Untuk Abdi bagi Toprak ada. Abdi, Mas Abdi. Ahista Laisa Zahra. Fadiroh. Amanda. Nursofa ada ya. Dia bisa nyalakan mikrofonnya. Ada. Suara, Bu. Ananda Ulul Albab. Citoro. Armedia ada. Armedia. Ada, Bu, itu, Bu. Ada. Filza Aulia. Hadir ya. Hadir Bu. Loreli Ilmi. Ada.
Firmansyah Tribudi. Masih ngebul. Yo yang belum disuruh join Mbak. Muhammad Fajar. Hadir, Bu. Muhammad Noval. Noval hadir. Gak ada ya Muhammad Noval. Nadia Agni. Mbak Nadia nggak ada. Nadia Cahya. Gak ada. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang perpajakan. Yang berikut materinya Ibu share ya. Bentar. Untuk hari ini pertemuan pertama ya, hari Rabu. Perpajakan kelas 11. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian pajak, yang kedua menjelaskan tentang fungsi, manfaat, dan tarif pajak, yang ketiga menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, dan yang terakhir menjelaskan asas pemungutan pajak. Untuk lebih mengetahui lagi, ini Ibu bagi menjadi menu pajak. Materinya ada 6 yang akan dibahas. Yang pertama pengertian pajak, yang kedua ciri-ciri pajak, yang ketiga fungsi pajak, 4 tarif pajak, 5 perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, dan yang terakhir asas pemungutan pajak. Ya, untuk pengertian pajak, Ibu mau tanya, ada yang udah pernah dengar kata pajak? Pasti udah nggak asing ya. Untuk pengertian pajak, menurut Profesor Dr. Rahmat, pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi, pajak sendiri merupakan suatu peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin yang diwajibkan kepada rakyat untuk administrasi pemerintah, seperti untuk biaya rumah sakit, jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Atau kalau enggak, pajak itu suatu pungutan ya, pungutan wajib bagi rakyat kepada negara. Yang kedua, apa sih ciri-ciri pajak? Ciri-ciri pajak yang pertama, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak pada negara. Jadi pajak itu bersifat wajib dan harus dibayarkan. Misalnya kayak pajak kendaraan bermotor tiap tahun harus wajib dibayar oleh para wajib pajak. Yang kedua, pajak itu merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum, seperti jalan raya. Jalan raya kan untuk kesejahteraan umum rakyat di Indonesia. Terus yang ketiga, pajak pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku. Yang keempat, pajak merupakan sumber pembiayaan pengeluaran yang kolektif. Dan yang terakhir, balas jasa yang tidak dikenakan secara langsung. Bu, di sini sinyalnya jelek. Tapi masih terdengar jelas nggak Mbak suaranya? Bulet. Bulet, Bu. Ya ini fokus pelajaran dulu ya Mas. Materi selanjutnya fungsi pajak. Bu, jangan cepet-cepet, tadi yang ciri-ciri belum ditulis. Oh iya. Ya ulangi ya. Oh, maaf, Bu. Ya nggak apa-apa Mbak. Bener yang aktif. Ini ditulis dulu. Yang lain juga bisa mencatat. Kalau dari itu sih, dari gurunya ada buku pegangannya nggak untuk materi ekonomi? Apa, Bu? Buku paket. Iya, buku paket. Ada, Bu, aja. buku paket. Bisa juga dibaca sambil dibaca.
Bu, Udah. Lanjut lagi ya ke materi berikutnya. di screenshot aja ya Bu. Bapak kan nanti Ya. dikumpulin nggak kan ya? Enggak. Tapi nanti ada soal buat latihan. Udah wis. Bu. Lanjut lagi ya. Gimana yang lain? Screenshot aja guys, screenshot. Sudah di screenshot. Lanjut lagi. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama yaitu fungsi budget air. Kalau mendengar kata-kata budget pasti berhubungan dengan uang ya, pengeluaran. Jadi yang diingat-ingat itu kata kuncinya budget, pengeluaran, yaitu fungsi pajak itu digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Ya, untuk yang kedua, fungsi mengatur. Mengatur di sini yang dimaksud adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Bisa dipahami? Kalau misal kecepatan ngomong ya. Ya. Untuk fungsi yang ketiga, fungsi pajak yaitu sebagai alat menjaga stabilitas. Yang dimaksud sebagai alat menjaga stabilitas yaitu pajak digunakan oleh pemerintah sebagai sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi daerah maupun pusat. Dan yang terakhir, fungsi pajak yaitu digunakan sebagai alat untuk membiayai suatu pembangunan infrastruktur. Misalnya seperti pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, puskesmas, sekolah, kantor, dan lain-lain. Seperti yang digambar ini sih. Ya. Contoh ini yang digambar untuk apa saja uang pajak itu. Ini contohnya untuk pembangunan sarana umum, rumah sakit, puskesmas, untuk sekolah, kantor polisi, kantor pemerintah, dan pemadam kebakaran, serta lain-lain. Lanjut lagi ya. Halo. Selain fungsi, pajak juga memiliki suatu manfaat. Menurut Hadi tahun 2013, manfaat pajak sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak digunakan sebagai pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Pajak juga digunakan sebagai dana alokasi umum untuk subsidi pangan, untuk pemilihan umum, penegakan hukum, subsidi BBM, pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain, pertahanan dan keamanan, pelestarian lingkungan hukum, penanggulangan bencana, dan sampai ke media biaya listrik yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Bisa dipahami untuk manfaat pajak. Lanjut lagi ya. Selanjutnya ada materi tentang tarif pajak. Tarif pajak sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, tarif proporsional, tarif progresif, tarif degresif, dan tarif tetap. Bu Hida mau tanya nih, ada yang sudah tahu belum maksud dari tarif proporsional itu apa, tarif progresif itu apa, degresif itu apa, tetap itu apa? Ada yang sudah tahu belum? Tarif proporsional adalah tarif yang tetap atau sejenis untuk setiap
jumlah penghasilan. Jika penghasilan kecil, jumlah pajak juga kecil. Bentar, siapa tadi namanya Mbak? Filza, Hilya. Filza Bu. Siapa? Nomor absen 6, Filza. Oh iya, Filza. Yuk yang lain, untuk progresif apa? Apa mau saya tunjuk? Jadi untuk tarif proporsional itu, tarifnya itu bersifat tetap. Misalkan jumlah penghasilannya rendah, maka biaya untuk tarif pajaknya sendiri juga rendah. Jika biaya tarifnya naik atau meningkat, maka pajaknya pun meningkat sesuai dengan nominal penghasilannya tersebut. Bisa dipahami? Jadi kalau naik-naik, kalau biayanya turun, pajaknya juga menurun. Ya, untuk yang kedua, tarif progresif. Ada yang bisa menjelaskan? Yang lain? Atau Mbak Filza lagi bisa menjelaskan? Pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang sebagai dasar pengenaan pajak. Gimana suaranya kurang jelas, Mbak? Tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu sekali lagi. Ya, atau kalau progresif sendiri itu berarti jika pajaknya naik, maka penghasilannya itu juga naik. Jadi mengikuti penghasilan naik, tarifnya juga ikut naik. Ya, progresif. Untuk yang ketiga, tarif degresif. Degresif itu yaitu tarif yang semakin menurun untuk penghasilannya yang juga semakin meningkat. Jadi ini kebalikannya. Jika penghasilannya meningkat, biaya tarif pajaknya menurun. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut ya, untuk tarif tetap. Tarif tetap di sini itu yang dimaksud adalah jumlah tarif yang telah ditentukan nominalnya dalam jumlah rupiah tertentu. Jumlah pajaknya tetap berapapun jumlah pendapatannya. Jadi berapapun jumlah penghasilan wajib pajak, untuk biaya tarif pajaknya sudah ditentukan berapa rupiahnya sesuai dengan peraturannya. Bisa dipahami? Lanjut ya. Halo, bisa mendengar suara saya? Ya, lanjut. Ini ada tarif pajak penghasilan atas orang pribadi atau PPh pasal 21. Batas penghasilan kena pajak. Ini ada dijelaskan bahwa penghasilan 0 sampai dengan 50 juta rupiah untuk tarif pajaknya sekitar 5%. Kalau untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan batas 250 juta, tarif pajak yang berlaku sebesar 15%. Untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan batas 500 juta, tarif pajaknya semakin meningkat sebesar 25%. Naik 10%. Naik 10%. Terus untuk yang terakhir, penghasilan di atas 500 juta untuk tarif pajaknya sebesar 30%. Lanjut, untuk penghitungan. Contoh perhitungan bisa ditulis. Pada tahun 2016, pajak penghasilan terutang dari Dina yang memiliki penghasilan kena pajak sebesar 70 juta rupiah.
Jawabannya, tadi kan ini 70 juta, di atas 50 juta ya Mbak, Mas. Nanti dilihat dari tabel yang tadi tarifnya, berarti perhitungannya untuk PPh pasal 21 Terutang 15% dulu kali 20 juta ditambah 5% dikali 50 juta, hasilnya kan 2.500.000 ditambah 3 juta ya. Jadi hasil pajak penghasilan yang harus dibayarkan Dina adalah sebesar 5.500.000. 50 juta itu dari yang tarif tadi yang tabel. Bisa dipahami nggak? Halo? Masih pada semangat? Halo? Kecepatan apa enggak ya Mbak? Apa? Ibu? Cukup jelas? Jelas, alhamdulillah. Ya, jadi pajaknya 5.500.000. Materi selanjutnya, apa sih perbedaan pajak dengan pemungut resmi lainnya? Yang dimaksud pemungut resmi lainnya itu di sini yaitu retribusi. Untuk pajak sendiri berdasarkan suatu undang-undang. Sedangkan untuk retribusi itu berdasarkan oleh peraturan dari pemerintah. Untuk pajak yang kedua, perbedaannya pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, sedangkan untuk retribusi atau pungutan resmi lainnya mendapatkan balas jasa secara langsung. Untuk perbedaan yang ketiga, perhitungan tarifnya ditentukan oleh wajib pajak, sedangkan untuk retribusi dihitung oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian jatuh tempo pembayarannya pada tiap tahun fiskal, sedangkan untuk pungutan resmi lainnya atau retribusi disesuaikan dengan pemakaiannya. Terus berikutnya asas pemungutan pajak. Ini materi terakhir ya. Untuk asas sendiri itu merupakan suatu prinsip-prinsip dasar atau acuan dalam suatu pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama ada asas equality. Yang dimaksud equality di sini yaitu asas ini menekankan pada pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan tiap subjek pajak itu sendiri. Untuk asas yang kedua yaitu asas certainty. Yang dimaksud asas certainty yaitu asas ini menekankan pentingnya kepastian pungutan pajak, misalnya seperti kepastian hukum yang mengaturnya, kepastian subjek pajak, kepastian objek pajak, dan kepastian tata cara pemungutannya. Yang ketiga, asas convenience of payment. Yang dimaksud asas ini yaitu menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang terakhir ada yaitu asas ekonomik. Ekonomik yang dimaksud ekonomik di sini yaitu suatu biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan pemungutan pajak itu tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Bisa dipahami? Halo? Ya Bu, bisa. Ya. Untuk materinya sudah selesai. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke tugas. Halo? Kalau mau bertanya bisa lewat chat juga nggak apa-apa.
Gak tahu nomor ibu. Lewat chat ini dulu, lewat chat. Ini ibu kasih tugas individu ya. Saya kirim linknya. Halo, cek. Masih pada semangat? Ada salah satu. Oh, nggak ada yang respon. Kenapa Bu? Nanti aku tanya lewat Japri aja ya Bu. Ya. Ini untuk tugas sudah pada paham. Nanti diklik aja linknya ya. Ya Bu. Ini sebelum pembelajaran ditutup, boleh nyalakan itunya dulu. Aduh, Cam buat foto. Yo yang lain. Say hello. Iya tadi Mbak Nurma udah yang lain yo. Halo yang lain. Tinggal 10 anak. Bisa ngaji. Untuk tugas dikerjakan ya. Oke. Ya Bu. Ya. Jadinya sampai kapan, Bu? Gimana? Batasnya kapan Bu? Tugasnya sampai nanti malam. Kalau enggak besok nggak apa-apa. Yang penting jangan lewat dari minggu ini ya. Oke. Oke. Yuk foto dulu yuk, dokumentasi. Tetap Bu. Ya udah ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Besok kita ketemu lagi jam 7:30. Oke, siap Bu. Ya. Ibu tutup pembelajaran. Makasih ya Bu. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang kedua. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke? Oke Bu. Oke, Bu. Ya, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata pelajaran ekonomi. Ibu absen dulu ya. 8 anak. Abdi bagian nggak ada. Berarti langsung aja Muhammad Fajar Firdaus. Hadir Bu. Nadia Pramesti. Norma Aida dan Hadir Bu. Hadir. Wafilza Aulia. Hadir Bu. Kemarin kita terakhir membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Pajak. Pajak. Nah, hari ini Bu, pertemuan kedua melanjutkan materi yang kemarin ya. Belum dimulai, saya dipimpin salah satu anak untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mengawali dengan membaca berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita pertemuan kedua melanjutkan materi yang kemarin. Perpajakan kelas 11 pertemuan kedua. Hari ini menu pajak dibagi menjadi 5. Kita akan membahas tentang 1. Jenis-jenis pajak, 2. Sistem pemungutan pajak, yang ketiga
objek dan tata cara pengenaan pajak. Yang keempat, alur administrasi perpajakan di Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang tantangan pemungutan pajak. Yang pertama, jenis pajak. Jenis pajak itu ada berapa ya? Ada yang tahu? Yang udah baca-baca? Jenis pajak ada berapa, Mbak, Mas? Ada 3. Ada 3, ya betul. Jenis pajak ada 3. Yang pertama, pajak berdasarkan pihak yang menanggung pajak. Yang kedua, pajak yang berdasarkan lembaga yang memungut pajak. Yang ketiga, pajak berdasarkan sifatnya. Langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, pajak berdasarkan pihak yang menanggung. Pihak yang menanggung di sini yaitu memungut pajak tersebut atau wajib pajak. Dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung atau direct tax dan pajak tidak langsung indirect tax. Pajak langsung di sini yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan secara berkala dan dilakukan secara langsung oleh wajib pajak. Untuk contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan pribadi atau pajak penghasilan seseorang. Contoh yang keduanya, pajak penjualan atas barang mewah milik seseorang pribadi. Ini ada yang digambar daftar barang mewah. Yang digambar contoh dari pajak langsung, PPNBM. Terus yang kedua, pajak berdasarkan pihak yang menanggung yaitu pajak tidak langsung atau indirect tax. Contohnya yaitu contoh dari pajak tidak langsung yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, untuk pengertian pajak tidak langsung sendiri yaitu pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa yang dapat diwakilkan oleh orang lain. Tidak langsung. Bisa dipahami? Lanjut ya. Yang kedua, untuk pajak berdasarkan lembaga yang menanggung pajak, yaitu dibagi menjadi 2, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara yaitu pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau negara. Sedangkan untuk pajak daerah yaitu pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti kabupaten maupun provinsi. Untuk pajak pusat, contohnya apa aja sih, Bu? Nah, contohnya itu ada yang digambar, bisa dilihat. Ada PPh, ada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi, dan pajak bangunan. Ini dilakukan oleh pajak pusat atau negara. Sedangkan untuk pajak daerah, contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor, terus pajak bea balik nama kendaraan, dan lain-lain. Ini dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi atau kota. Lanjut. Kalau misal Ibu kecepatan ngomong ya. Lanjut lagi ya. Yang ketiga, pajak berdasarkan sifat pajak. Berdasarkan sifat pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif yang berpatok pada seseorang wajib pajak atau orang yang membayar pajak. Untuk contoh pajak subjektif adalah contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan. Ini bisa dilihat di gambar. Ini contoh pajak bumi dan bangunan. Yang ini. Terus untuk yang pajak berdasarkan sifatnya yang kedua yaitu pajak objektif. Yang dimaksud pajak objektif yaitu pajak yang dipungut berdasarkan objeknya dan tanpa memperhatikan seseorang wajib pajak. Untuk contoh pajak objektif yaitu contohnya pajak bea cukai. Ini contohnya. Lanjut. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, official assessment system. Yang kedua, semisal
self-assessment dan withholding system, dan yang terakhir yaitu sistem full self-assessment system. Untuk penjelasannya, yang pertama official assessment system. Official di sini yang dimaksud adalah sistem yang dianggap oleh pemungutan pajak itu dilakukan atas wewenang pemungut pajak pada fiskus atau aparat pemungut pajak, dan untuk sifatnya yaitu bersifat pasif, dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Suaranya jelas nggak Mbak Mas? Halo? Jangan hujan. Kurang Bu. Ya udah Bu, lanjut. Jadi untuk sistem pemungutan pajak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem official assessment system. Untuk contohnya yaitu sistem pengambilan pajak yang diterapkan dalam pelunasan pajak daerah, misalnya pajak bumi bangunan. Jadi untuk pajak bumi bangunan ini sistem pembayarannya itu dilakukan secara official assessment system yang dilakukan oleh fiskus atau aparatur yang menarik pajak. Lanjut, untuk semi self yang kedua, yaitu semi self assessment dan withholding system. Semi self assessment dan withholding system di sini yaitu pembayaran pajak untuk dilimpahkan kepada seseorang, yaitu dua orang, yaitu wajib pajak dan fiskus. Kalau yang tadi kan official hanya fiskus atau pemungut pajak. Kalau untuk semi self assessment itu dilakukan oleh 2 orang, yaitu wajib pajak dan fiskus. Untuk contohnya yaitu PPN dan PPH. Bisa dipahami? Lanjut yang ketiga, full self assessment system. Sistem pembayaran ini dilandasi oleh sistem pemungutan di mana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Jadi untuk sistem ini itu pajak dilandasi oleh pembayaran ini boleh dihitung oleh wajib pajak sendiri. Contohnya yaitu pajak penghasilan pribadi. Langsung yang kedua, yang berikutnya, alur administrasi perpajakan di Indonesia. Ini alur pembayaran perpajakan di Indonesia. Yang pertama, wajib pajak untuk mendaftarkan diri, lanjut ke pembukuan atau pencatatan, kemudian perhitungan pajak sehingga adanya pelunasan pajak, terus pelaporan pajak. Nah, pelaporan pajak dilakukan oleh kantor pajak, ini ada pelayanan terjadi, dan di sana adanya pengawasan atas penagihan pajak. Wajib pajak boleh melakukan gugatan atau banding, misal keberatan adanya pengurangan atau pembatalan pembayaran bisa dilakukan, dan melakukan kompensasi atau restitusi. Yang sudah kita laksanakan, bisa dipahami? Praktekkan, mudah-mudahan dalam cukup jelas nggak? Ini suaranya dan mempraktekkan hasil tadi anak-anakku gimana? bisa menjual kepada konsumen dari aplikasi tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keuntungan yang kita dapatkan. Terima kasih. Ya, lanjut lagi ya. Kasbil Desain Kawis mengucapkan terima kasih. Setelah kita mengetahui alur perpajakan di Indonesia, kita langsung lanjut ke materi objek dan tata cara pemungutan pajak. Untuk objek pajak, yang dimaksud objek adalah sesuatu yang dijadikan
sasaran atau dasar pemungutan pajak. Sasaran tersebut adalah contohnya keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Untuk itu, objek pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, objek pajak berupa kekayaan. Yang digambar ini bisa dilihat. Untuk yang kedua, objek pajak berupa penghasilan. Dan yang ketiga, objek pajak berupa kegiatan dalam lalu lintas hukum. Nah, untuk contohnya apa sih, Bu? Contoh dari objek pajak berupa kekayaan yang pertama yaitu pajak bumi dan bangunan. Untuk contoh yang pajak berupa penghasilan yaitu PPh atau pajak penghasilan. Dan yang ketiga, contoh dari objek pajak berupa kegiatan dalam lalu lintas hukum yaitu PPN, bea materai, PPh, TP. Lanjut ke tata cara pemungutan pajak. Bagaimana tata cara pemungutan pajak? Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Stelsel nyata yaitu cara pemungutan pajaknya dilaksanakan pada tiap akhir tahun setelah mengetahui penghasilan seseorang atau wajib pajak yang bersangkutan. Jadi stelsel nyata itu dilakukan pada akhir tahun. Untuk yang kedua, stelsel anggapan, pemungutan pajaknya dilaksanakan pada awal tahun. Untuk stelsel campuran yang ketiga dilaksanakan pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu penyataan. Jadi disesuaikan. Bisa awal tahun, bisa akhir tahun. Bisa dipahami? Halo? Masih pada semangat? Lanjut. Materi yang terakhir yaitu tantangan pemungutan pajak. Dalam suatu pemungutan pajak, aparatur negara, aparatur pajak itu mengalami sebuah tantangan. Karena adanya apa? Yang pertama, masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat mengenai perpajakan. Misal kurang membaca, kurang membaca berita, terus kurang mempelajari betapa pentingnya membayar pajak. Yang kedua, masyarakat banyak yang belum memiliki NPWP. Masyarakat belum paham dan kebingungan ihwal apa yang harus mereka lakukan terkait kewajiban perpajakan. Tugas lagi ya. Tugasnya pembentukan kelompok. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Tugasnya yaitu membuat tabel alur administrasi perpajakan di Indonesia dengan kertas folio. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang bermanfaat untuk anggaran negara seperti pembangunan fasilitas dan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Dan kembali lagi, pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dengan beragam jenis pajak yang ditetapkan yang telah dijelaskan tadi, pemungutan pajak dilakukan dengan sistem dan tata caranya masing-masing. Talita, Ayo beda. nanti kelompoknya pilih sendiri ya. Mbak Yusta, halo. Pada tidur kali Bu. Ya udah seadanya wis. Ya takut toh. Senyum ya. 1, 2, PD. 3. Tutup pembelajaran hari ini ya. Sudah nggak ada yang ditanyakan kan?
Tidak. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.